Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Devayani Salam dari kelas F7A, NPM 2017-4350-0034. Kali ini saya akan menjelaskan materi riset operasional tentang metode simplex nilai minimum. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang nilai maksimum. Di sini saya akan menjelaskan metode simplex nilai minimum menggunakan metode Big M. Di sini terdapat contoh soalnya. Di contoh soal hanya diketahui minimum Z dan fungsi batasannya saja. Minimum Z dengan 30x1 plus 10x2 dan fungsi batasan terdapat 3 persamaan. Yang pertama 2x1 plus 4x2 kurang dari 80. Yang kedua ada x1 plus x2 kurang dari 25. Dan yang ketiga 8x1 dan 6x2 lebih dari 120. Dengan X1 dan X2 lebih dari 0. Langkah-langkah penyelesaian untuk contoh soal tersebut. Yang pertama, mengubah fungsi batasan dan fungsi tujuan. Di sini kita ubah dulu fungsi batasannya. Yang pertama ada 2, X1 plus 4X2 kurang dari 80. Karena tandanya masih kurang dari, kita harus merubahnya menjadi sama dengan menambahkan variabel slack. Variabel slack itu boleh apa saja. Maka di sini kita ubah menjadi 2x1 plus 4x2 plus x3 sama dengan 80. Di sini variabel slacknya adalah x3. Selanjutnya yang kedua, x1 ditambah x2 kurang dari 25 menjadi x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 25. Di sini variabel slacknya yaitu x4. Kenapa persamaan satu dan persamaan kedua variabel slacknya beda? Karena variabel slack tidak boleh sama antara persamaan satu dan persamaan lainnya. Maka di sini saya gunakan x3 dan di sini x4. Selanjutnya 8x1 ditambah 6x2 lebih dari 120. Di sini lebih dari, kita juga harus mengubahnya menjadi sama dengan menambahkan dua variabel slack, yaitu satu minus dan satu lagi plus. Maka menjadi 8x1 ditambah 6x2 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 120. Maka ketiga fungsi batasan sudah kita ubah. Selanjutnya kita mengubah fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya yaitu Zmin sama dengan 30x1 ditambah 10x2. Kita ubah menjadi 30x1 ditambah 10x2 ditambah mx6. Karena di sini tadi tandanya kurang lebih dari dan variabel slacknya ada x5 dan x6, kita ambil variabel slack yang plus, yaitu di sini x6 dengan menambahkan variabelnya yaitu m, maka menjadi mx6. Langkah kedua yaitu memasukkan nilai-nilai ke dalam tabel. Di sini merupakan fungsi tujuan dan fungsi batasan yang telah kita ubah tadi. Lalu kita masukkan ke dalam tabel ini. Di sini terdapat CZ, XZ, XZ-nya ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan kolom ke bawahnya yaitu X3, X4, X6. Ini merupakan variabel slack, lalu ada key dan ada indeks. CZ pada baris CJ, kita masukkan Z-min-nya. Ada 30x1, 10x2, dan mx6. Kita masukkan di sini. Selanjutnya 2x1 plus 4x2 plus x3 sama dengan 80 kita masukkan pada baris x3 di sini. Selanjutnya x1 plus x2 plus x4 sama dengan 25 kita masukkan pada baris x4 dan yang terakhir pada baris x6. Di sini ada zz. Ini merupakan perkalian dari setiap baris ke
CBJ. CBJ ini ada 0, 0, M didapat dari, kita lihat di sini X3, X4, X6. Kita lihat pada baris X3, X4, dan X6. Kita lihat atasnya. Karena X3 atasnya 0, X4 atasnya 0, dan X6 atasnya adalah M, kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya kita kali 0 dikali 2, 0, 0 dikali 4, 0 dikali 1, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0. Perkalian ini 0 kali 2, lalu yang bawahnya 0 kali 1, seterusnya ke samping, dan M dikali 8, kita jumlah 0 tadi 0 kali 2 hasil 0, selanjutnya 0 kali 1 hasil 0, lalu 8 dikali M hasilnya 8M. Kita jumlah ini, maka kita tulis 8M. Ini juga kita kali, kita jumlah, hasilnya 6M. Ini 0, 0, minus M, dan M. Selanjutnya ada ZJ dikurang CJ. ZJ di sini adalah 8M dan CJ-nya adalah 30. Dikurang maka hasilnya 8M minus 30. Selanjutnya 6M minus 10. 0, 0, minus M, dan 0. Menentukan kolom kunci dan baris kunci. Cara menentukan kolom kunci kita lihat pada ZJ dikurang CJ. Kita cari nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling besar adalah 8M minus 30. Maka kolom kuncinya terdapat pada kolom X1 dengan 2, 1, 8, 8M. Maka ini merupakan kolom kunci. Selanjutnya mencari baris kunci. Baris kunci kita harus menghitung indeks. Cara menghitung indeks yaitu key dibagi dengan kolom kuncinya. Di sini ada 80, maka 80 dibagi 2, 40. 25 dibagi 1, 25. 120 dibagi 8 adalah 15. Setelah kita menghitung indeksnya, kita lihat nilai yang paling kecil, yaitu terdapat pada 15. Maka baris kuncinya ada pada baris X6 dengan indeks 15. Selanjutnya ada angka kunci. Angka kunci di sini 8 karena 8 merupakan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Langkah keempat yaitu mengubah nilai baris kunci. Cara mengubahnya, baris kunci dibagi dengan angka kunci. Ini merupakan baris kuncinya ada 8, 6, 0, 0, min 1, 1, dan 120. Maka kita bagi semuanya dengan 8. Maka hasilnya menjadi 1, 3/4, 0, 0, minus 1/8, 1/8, dan 15. Karena tadi kolom kuncinya terdapat pada X1, di sini tadi X6. Ya, di sini tadi X6. Ini X6. Maka kita ubah X6-nya menjadi X1. Karena di sini X1, kita ubah juga CBJ-nya menjadi 30. Selanjutnya mengubah nilai-nilai selain baris baru. Caranya baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Barisnya itu ada baris X3 dan baris X4. Baris X3 ada 2, 4, 1, 0, 0, 0, 80. Koefisien kolom kuncinya yaitu 2. Koefisien kolom kunci kita lihat dari sebelumnya. Ya, di sini. Karena kita tadi mau mengganti baris X3, kita lihat maka koefisien kolom kuncinya di sini 2. Kalau kita mau mengganti X4 maka 1. Di sini makanya koefisien kolom kuncinya 2 dengan nilai baris baru kunci yang tadi kita hitung yaitu ada 1, 3/4,
0, 0, minus 1 per 8, 1 per 8, 15. Kita kali, lalu kita kurang dengan baris lamanya, maka hasilnya 0, 5 per 2, 1, 0, 1 per 4, minus 1 per 4, lalu 50. Selanjutnya pada baris 4. Sama seperti yang tadi, ini merupakan baris X4 yang lama, lalu koefisien kolom kuncinya 1, dan nilai baris baru kuncinya yang ini, maka hasilnya 0, 1 per 4, 0, 1, 1 per 8, minus 1 per 8, dan 10. Selanjutnya yaitu memasukkan kembali ke tabel nilai yang telah kita ubah sebelumnya. Di sini ada X3, X4, X1, kita telah ubah sebelumnya, maka di sini ada 0, 5 per 2, 1, 0, 1 per 4, minus 1 per 4, dan 50. Selanjutnya pada X4 ada 0, 1 per 4, 0, 1, 1 per 8, minus 1 per 8, dan 10. Lalu pada X1 ada 1, 3 per 4, 0, 0, minus 1 per 8, 1 per 8, dan 15. Di sini X3, X4, X1 kita lihat lagi di sini. Maka didapat hasilnya X3 0, X4 0, dan X1 30. Kita pindahkan juga ke dalam CBJ-nya. Lalu kita hitung ZJ-nya. Cara menghitungnya 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. 30 dikali 1, 30. Maka hasilnya kita tambah semuanya. Ditaruh pada baris ZJ, yaitu 30. Selanjutnya kolom X2 90 per 4. 0, 0, minus 30 per 8. 30 per 8, dan 450. Selanjutnya, ZJ dikurang CJ. Di sini ZJ-nya adalah 30 dan CJ-nya 30. 30 dikurang 30 hasilnya 0. Lalu 50 per 4, 0, 0, minus 30 per 8, dan 30 per 8 M. Di sini kita lihat pada ZJ min CJ. Dia masih memiliki nilai yang positif, yaitu ada pada 50 per 4 dan 30 per 8M. Itu merupakan nilai yang positif. Karena masih memiliki nilai yang positif, kita harus mengulang kembali perhitungannya agar pada ZJ dan CJ sudah tidak memiliki nilai yang positif atau bisa disebut nilai yang negatif. Karena di sini masih positif, kita menghitung kembali dari langkah kedua sampai langkah terakhir. Di sini kita hitung kembali perhitungannya. Yang pertama yang harus kita cari adalah kolom kunci. Kita lihat pada ZJ min CJ. Kita cari nilai yang paling besar. Di sini ada 50 per 4, dan minus 30 per 8, 30 per 8M. Kita cari nilai yang paling besar, yaitu di sini terdapat pada 50 per 4. Maka kolom X2 merupakan kolom kunci. Selanjutnya mencari baris kunci. Mencari baris kunci kita harus menghitung dahulu indeksnya dengan Q dibagi X2. Berarti di sini 50 dibagi 5 per 2, 20. 10 dibagi 1 per 4, 40. 15 dibagi 3 per 4 yaitu 20. Di sini kita lihat angka yang paling kecil ada 2. Di sini ada 20 dan 20. Tapi 20 yang di sini yang pada baris X1 kita telah hitung sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menghitungnya kembali. Maka di sini kita menggunakan baris 20 yang atas atau pada X3. Maka baris kuncinya yaitu pada baris X3 dengan indeks 20. Selanjutnya, angka kunci. Angka kunci di sini yaitu 5 per 2 karena merupakan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ya, selanjutnya setelah mengetahui kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, kita mengubah nilai baris kunci tersebut menjadi baris baru. Caranya baris kunci dibagi angka kunci. Angka kuncinya tadi adalah 5 per 2. Dan di sini
baris kuncinya pada X3 ada 0, 5/2, 1, 0, 1/4, minus 1/4, 50. Maka kita bagi dengan 5/2. Maka hasilnya adalah 0, 1, 2/5, 0, 1/10, minus 1/10, dan 20. Di sini tadinya adalah X3, kita ubah menjadi X2 dengan CBC-nya 10. Selanjutnya mengubah nilai-nilai selain baris baru. Caranya masih sama, yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris yang akan kita ubah yaitu baris X4 dan baris X1. Baris lama X4 ada 0, 1/4, 0, 1, 1/8, minus 1/8, dan 10. Dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 1/4, dan nilai baris baru kuncinya 0, 1, 2/5, 0, 1/10, minus 1/10, dan 20. Lalu kita kurang, hasilnya adalah 0, 0, minus 1/10, 1, 1/10, minus 1/10, 5. Sama juga dengan baris X1, maka didapat hasilnya 1, 0, min 3/10, 0, min 1/5, 1/5, dan 0. Selanjutnya yaitu memasukkan kembali ke dalam tabel nilai yang telah diubah. Kita tadi mengubah X2, X4, dan X1, maka kita masukkan kembali ke tabel. Selanjutnya kita lihat X2-nya 10, X4-nya 0, dan X1-nya 30. Maka di sini kita ubah CBC-nya di sini berubah juga, menyesuaikan dengan kolom XJ-nya yang ada di sini. Selanjutnya ZJ, perhitungannya masih sama, yaitu 10 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0, 30 dikali 1, 30. Kita jumlah semuanya yaitu 30. Di sini sama perhitungannya, kita jumlah hasilnya 10, minus 5, 0, minus 5, 5, dan 200. Selanjutnya menghitung ZJ min CJ, maka 30 dikurang 30 hasilnya 0, 10 dikurang 10, 0, minus 5 dikurang 0, minus 5, 0 dikurang 0, 0, minus 5 dikurang 0, minus 5, 5 dikurang M sama dengan 5 min M. Karena ZJ min CJ-nya sudah dihitung, lalu kita lihat di sini sudah tidak memiliki nilai yang positif pada baris ZJ min CJ. Di sini sudah tidak memiliki nilai yang positif. Karena itu, kita bisa memberhentikan perhitungannya sampai di sini. Lalu, karena perhitungannya sudah berhenti, kita lihat ZJ-nya di sini key-nya adalah 200, X1 key-nya 0, X2 key-nya adalah 20. Maka, dapat kita simpulkan bahwa Z-min-nya adalah 200 dengan X1-nya 0 dan X2-nya adalah 20. Jika kita hitung fungsi tujuan yang ada di soal yaitu 30X1 plus 10X2. X1-nya kita ganti 0 dan X2-nya 20, maka didapat hasilnya yaitu 200. Jadi kesimpulannya yaitu Z min 200 dengan X1 0 dan X2-nya yaitu 20. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Wirnanta Prasetya dan partner saya Silvi Rifai Salam dalam Tutor Sebaya. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah riset operasional, saya akan membahas tentang metode simplex. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang metode simplex untuk kasus maksimum, nah untuk minggu ini kita akan belajar tentang metode simplex untuk kasus minimum. Tentu ada pembeda di antara keduanya. Untuk kali ini, dalam penyelesaian kasusnya, saya akan menggunakan metode atau teknik Big M. Nah untuk lebih mengetahuinya, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan soal. Di sini diberikan sebuah contoh soal, saya akan membacakannya. Selesaikan program linear berikut menggunakan simplex metode. Minimum Z sama dengan 30X1 plus 10X2 dengan fungsi batasan 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 80.
X1 plus X2 kurang dari sama dengan 25, 8X1 plus 6X2 lebih dari sama dengan 120, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkah penjelasannya adalah yang pertama, mengubah fungsi batasan dan fungsi tujuan. Ada aturan-aturan yang berlaku dalam metode simplex. Jika terdapat tanda kurang dari sama dengan, maka ditambahkan dengan variabel slack. Dan apabila terdapat tanda lebih dari sama dengan, maka akan dikurangi dengan variabel surplus. Nah, untuk fungsi batasan yang pertama adalah 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 80 menjadi 2x1 plus 4x2 plus x3 sama dengan 80. Untuk fungsi batasan yang kedua adalah x1 plus x2 kurang dari sama dengan 25 menjadi x1 plus x2 plus x4 sama dengan 25. Dan untuk fungsi batasan yang ketiga adalah 8x1 plus 6x2 lebih dari sama dengan 120 menjadi 8x1 plus 6x2 dikurang x5 plus x6 sama dengan 120. Dan fungsi tujuannya Z-min sama dengan 30x1 plus 10x2 menjadi Z-min sama dengan 30x1 plus 10x2 plus mx6. Nah, untuk langkah yang kedua adalah memasukkan nilai-nilai ke dalam tabel, nilai dari fungsi tujuan dan nilai dari fungsi kendala. Untuk CJ-nya adalah 30, 10, 0, 0, 0, dan M. Untuk baris X3-nya 2, 4, 1, 0, 0, 0, dan 80. Untuk baris X4-nya 1, 1, 0, 1, 0, 0, dan 25. Dan baris X6-nya 8, 6, 0, 0, min 1, 1, dan 120. Dan untuk ZJ-nya adalah hasil dari perkalian antara baris yang ada pada X6 dan juga M. Nah, 8 dikali M, 8M, 6 dikali M, 6M, 0 dikali M0, 0 dikali M0, min 1 dikali M, min M, 1 dikali M, 120 dikali M sama dengan 120M. Dan untuk baris ZJ dikurang CJ-nya adalah 8M dikurang 30, kita tuliskan di sini 8M dikurang 30, 6M dikurang 10, kita tuliskan 6M dikurang 10, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, min M dikurang 0 sama dengan min M, M dikurang M sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga adalah menentukan kolam kunci dan baris kunci. Untuk kolam kuncinya tentu ada pada kolam X1 karena di sini angkanya paling besar ya. Dan untuk baris kuncinya ada pada baris X6 dengan indeks paling kecil yaitu 15, 120 dibagi 8 sama dengan 15. Dan untuk angka kuncinya adalah persimpangan antara kolam kunci dan baris kunci yaitu angka 8. Nah, kemudian yang keempat adalah mengubah nilai baris kunci dengan rumus baris baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, untuk angka kunci yang tadi adalah 8. Nah, kemudian X1-nya 8 dibagi 8 sama dengan 1. Untuk X2-nya 6 dibagi 8 sama dengan 3/4. Untuk X3-nya 0 dibagi 8 sama dengan 0. Untuk X4-nya 0 dibagi 8 sama dengan 0. Untuk X5-nya minus 1 dibagi 8 sama dengan minus 1/8. Dan untuk X6-nya 1 dibagi 8 sama dengan 1/8. Dan terakhir adalah 120 dibagi 8 sama dengan 15. Nah, kemudian 30 yang ada pada ini kita taruh di sini di CBJ. Nah, kemudian kita masuk ke dalam langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai selain baris baru. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolam kunci dikali nilai baris baru kunci. Untuk baris X3 baris lamanya adalah 2, 4, 1, 0, 0, 0, dan 80. Koefisien angka kuncinya 2 dan nilai baris baru kuncinya adalah 1, 3/4, 0, 0, minus 1/8, 1/8, dan 15. Kemudian kita hitung 2 dikali 1, 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 2 dikali 3/4 sama dengan 3/2, 4 dikurang 3/2 sama dengan 5/2, 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 2 dikali minus 1/8 sama dengan minus 1/4, 0 dikurang minus 1/4 sama dengan 1/4, 2 dikali 1/8 sama dengan 1/4, 0 dikurang 1/4 sama dengan minus 1/4, 2 dikali 15 sama dengan 30, 80 dikurang 30 sama dengan 50. Untuk baris X4-nya, baris lamanya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, dan 25. Untuk koefisien angka kuncinya 1 dan nilai baris baru kuncinya adalah 1, 3/4, 0, 0, minus 1/8, 1/8, dan 15.
Kemudian kita hitung 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikali 3/4 sama dengan 3/4, 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikali minus 1/8 sama dengan minus 1/8, 0 dikurang minus 1/8 sama dengan 1/8, 1 dikali 1/8 sama dengan 1/8, 0 dikurang 1/8 sama dengan minus 1/8, 1 dikali 15 sama dengan 15, 25 dikali 15 sama dengan 10. Nah, langkah yang keenam adalah memasukkan kembali ke tabel nilai yang telah diubah. Nah, untuk baris X3-nya adalah 0, 5/2, 1, 0, 1/4, minus 1/4, dan 50. Untuk baris X4-nya adalah 0, 1/4, 0, 1, 1/8, minus 1/8, dan 10. Dan baris X1-nya adalah 1, 3/4, 0, 0, minus 1/8, 1/8, dan 15. Untuk ZZ-nya adalah hasil dari baris X1 dikali CBJ yang 30 ini. Nah, kita kalikan saja. 1 dikali 30 sama dengan 30, 3/4 dikali 30 sama dengan 90/4, 0 dikali 30 sama dengan 0, 0 dikali 30 sama dengan 0, minus 1/8 dikali 30 sama dengan minus 30/8, 1/8 dikali 30 sama dengan 30/8, dan 15 dikali 30 sama dengan 450. Untuk CJ dikurang CJ-nya adalah 30 dikurang 30 sama dengan 0, 90/4 dikurang 10 sama dengan 12 1/2 atau 50/4, karena 12 1/2 adalah bentuk sederhana dari 50/4. Kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, minus 30/8 dikurang 0 sama dengan minus 30/8, dan 30/8 dikurang M sama dengan 30/8M. Nah, kemudian kita lihat di sini, karena di baris ZZ dikurang CJ masih memiliki nilai positif, maka harus dilanjutkan kembali perhitungannya dan masuk ke dalam langkah yang ketujuh, yaitu melanjutkan kembali perhitungan. Nah, di sini kita tentukan kolom kuncinya ada pada kolom X2, yaitu 50/4 ya, karena dilihat dari ZZ dikurang CJ-nya. Kemudian baris kuncinya ada pada baris X3 dengan indeks 20, 50 dibagi 5/2 sama dengan 20. Kenapa tidak pada baris X1? Karena baris X1 dengan CBJ 30 sudah kita cari tadi. Nah, sekarang kita akan mencari CBJ dengan nilai 10. Nah, untuk angka kuncinya adalah 5/2. Kemudian yang ke-8 adalah mengubah nilai baris kunci. Baris baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, tadi angka kunci yang kita dapat adalah 5/2. Kemudian kita hitung saja. 0 dibagi 5/2 sama dengan 0, 5/2 dibagi 5/2 sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 5/2 sama dengan 2/5, 0 dibagi 5/2 sama dengan 0, 1/4 dibagi 5/2 sama dengan 1/10, dan minus 1/4 dibagi 5/2 sama dengan minus 1/10, dan 50 dibagi 5/2 sama dengan 20. Nah, kemudian kita masuk ke dalam langkah ke-8, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris baru. Nah, untuk baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Untuk baris X4, baris lamanya adalah 0, 1/4, 0, 1, 1/8, minus 1/8, dan 10. Nilai baris baru kuncinya adalah 0, 1, 2/5, 0, 1/10, minus 1/10, dan 20. Dan koefisien kolom kuncinya adalah 1/4. Kemudian kita hitung 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4, 1/4 dikurang 1/4 sama dengan 0, 1/4 dikali 2/5 sama dengan 1/10, 0 dikurang 1/10 sama dengan minus 1/10, 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1/4 dikali 1/10 sama dengan 1/40, 1/8 dikurang 1/40 sama dengan 1/10, 1/4 dikali minus 1/10 sama dengan minus 1/40, minus 1/8 dikurang minus 1/10 sama dengan minus 1/8 dikurang minus 1/40 sama dengan minus 1/10, 1/4 dikali 20 sama dengan 5, 10 dikurang 5 sama dengan 5.
Kemudian pada baris X1 baris lamanya adalah 1, 3/4, 0, 0, minus 1/8, 1/8, dan 15. Untuk nilai baris baru kuncinya adalah 0, 1, 2/5, 0, 1/10, minus 1/10, dan 20. Dan koefisien kolom kuncinya adalah 3/4. Nah, kita hitung 3/4 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 3/4 dikali 1 sama dengan 3/4, 3/4 dikurang 3/4 sama dengan 0, 3/4 dikali 2/5 sama dengan 3/10, 0 dikurang 3/10 sama dengan minus 3/10, 3/4 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 3/4 dikali 1/10 sama dengan 3/40, minus 1/8 dikurang 3/40 sama dengan minus 1/5, 3/4 dikali minus 1/10 sama dengan minus 3/40, 1/8 dikurang minus 3/40 sama dengan 1/5, 3/4 dikali 20 sama dengan 15, 15 dikurang 15 sama dengan 0. Kemudian langkah terakhir adalah memasukkan kembali ke tabel nilai yang telah diubah. Di sini kita mendapatkan baris baru untuk X2-nya adalah 0, 1, 2/5, 0, 1/10, minus 1/10, dan 20. Untuk baris X4-nya adalah 0, 0, minus 1/10, 1, 1/10, minus 1/10, dan 5. Untuk baris X1-nya adalah 1, 0, minus 3/10, 0, 1/5, minus 1/5, dan 0. Dan untuk ZZ-nya, karena di sini CBJ-nya sudah terisi angka 10, maka otomatis kita harus kalikan dan hitung dijumlahkan. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu. 10 dikali 0, 0 dikali 0, 30 dikali 1, dan kemudian jumlahkan hasilnya 30. Untuk kolom X2-nya 10 dikali 1, 0 dikali 0, 30 dikali 0, kemudian jumlahkan dan hasilnya 10. Kemudian untuk kolom X3-nya 10 dikali 2/5, 0 dikali minus 1/10, 30 dikali minus 3/10, kemudian jumlahkan dan hasilnya minus 5. Untuk kolom X4-nya adalah 10 dikali 0, 0 dikali 1, 30 dikali 0, kemudian jumlahkan dan hasilnya 0. Untuk kolom X5-nya adalah 10 dikali 1/10, 0 dikali 1/10, 30 dikali 1/5, kemudian jumlahkan dan hasilnya minus 5. Untuk kolom X6-nya adalah 10 dikali minus 1/10, 0 dikali minus 1/10, 30 dikali minus 1/5, kemudian jumlahkan dan hasilnya 5. Dan untuk kolom Q-nya adalah 10 dikali 20, 0 dikali 5, dan 30 dikali 0, kemudian jumlahkan dan hasilnya adalah 200. Kemudian pada baris ZZ dikurang CJ-nya menjadi 30 dikurang 30 sama dengan 0, 10 dikurang 10 sama dengan 0, minus 5 dikali dikurang 0 sama dengan minus 5, 0 dikurang 0 sama dengan 0, minus 5 dikurang 0 sama dengan minus 5, dan 5 dikurang M sama dengan 5 minus M. Nah, kesimpulannya bisa dilihat karena baris pada ZZ dikurang CJ sudah tidak ada angka yang positif, maka perhitungan selesai dan dapat disimpulkan bahwa Z min sama dengan 200 dengan X1-nya sebesar 0 dan X2-nya sebesar 20. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita menghitung metode simplex dengan menggunakan teknik atau metode Big M. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.